Shalom, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, kita boleh menikmati persekutuan yang indah. Kita boleh menikmati hadirat Allah, kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita mau membaca merenungkan firman Tuhan dalam Bilangan pasal 12. Dan kita melihat bagaimana orang yang mengata-ngatai hamba Allah, dia akan mendapatkan disiplin daripada Tuhan. Ya, secara usul kita lihat peristiwa Miriam ya. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan. Bilangan pasal 12. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firman-Ku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika Allah telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta itu seperti salju. Ketika Allah berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak ibu yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk baginya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berkata Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya demikian mukanya, tidaklah ia mendapat maaf selama 7 hari. Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hasilot dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita lihat bagaimana Miriam kena kusta. Ya, jadi kena kusta dengan tiba-tiba. Nah, itu adalah hukuman dari Allah, dan kusta identik karena ada dosa yang diperbuat. Nah, menarik adalah ini dosa mereka adalah mengata-ngatai Musa, hambanya, hamba Allah. Nah, siapa Musa bagi Miriam dan Harun? Musa adik mereka. Ya, tetapi secara posisi, ya, secara khusus untuk panggilan Tuhan, ya, Musa jauh di atas. Artinya lebih dekat dengan Allah atau dipercayakan oleh Allah untuk melayani. Nah, sementara Harun dan Miriam yang mendukung pelayanan daripada Musa. Jadi Musa bisa menyampaikan sesuatu yang dari Tuhan untuk dilakukan oleh
Harun dan Miriam. Tetapi persoalan adalah Miriam dan Harun merasa diri lebih layak, merasa diri bisa, ya saya pun bisa dipakai Tuhan, kira-kira begitu. Maka kita lihat memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Musa, tetapi mereka sebenarnya nggak berhak untuk mengata-ngatai Musa. Di ayat 1 dikatakan Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya artinya gini, kalaupun Musa melakukan kesalahan, itu urusan Musa dengan Tuhan. Ya mengingatkan boleh, tapi untuk mengatai dalam hal apa? Ya emangnya Musa saja yang bisa dipakai. Kira-kira gini, kayak kamu tidak layak, ya kami pun bisa kok. Ya di ayat 2 kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi satu sikap yang tidak baik dari Harun dan Miriam adalah menganggap diri lebih layak, ya, daripada Musa, karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Jadi melalui kesalahan Musa itu mereka melihat ini Musa tidak layak, ya lebih layaklah kami, kami pun dapat kok firman, ya. Tetapi ternyata ini sesuatu hal yang jahat, ya. Karena apa? Ya dilandasi dengan ya sikap hati yang tidak baik, ya sikap hati yang tidak baik oleh karena melihat apa yang Musa lakukan. Jadi kalau misalnya Musa melakukan hal yang salah, bisa saja mereka menasehati, tidak ada masalah. Ya artinya kita pun tugas kita menasehati seseorang bisa ketika dia keliru. Tetapi kalau kita sudah menganggap dia ya tidak layak, lebih layaklah kita, nah ini yang persoalan. Kita terlalu menyombongkan diri, ya sama seperti Miriam dan Harun. Nah, tidak mereka lihat siapakah sebenarnya Musa. Musa adalah hamba Allah. Maka Tuhan berkata, kalau dengan yang lain, nabi-nabi yang lain, ya Tuhan berbicara kepada mereka, memberikan pesan aja, atau bisa melalui mimpi, ya. Tetapi dengan hambaku Musa, kata Tuhan, ya Tuhan berhadapan muka dengan muka. Artinya apa? Ini sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ini sesuatu hal yang dekat. Ini sesuatu yang dipercayakan oleh Allah. Jadi Allah tahu siapa Musa. Ya Allah tahu siapa Musa, dan bagi Allah Musa berkenan kepadanya. Tetapi bukan berkenan atas dosa, tidak. Ya, tetapi untuk pribadi Musa, Allah sungguh berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau hal ini hanya biasa-biasa saja, kan hanya ngomong begitu. Ya, Musa, ya mungkin ya bagi Musa nggak ada masalah, ya. Ya Musa tidak terlalu mempersoalkan itu. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Miriam. Ya, jadi ini bukan hal yang sepele. Mengata-ngatai hamba Allah bukan hal yang sepele, ya. Apalagi menghina, ya. Menghina hamba Allah bukan hal yang sepele, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan mendisiplin Miriam dan Harun. Di ayat 4 berkata begini, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Ya, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, atau berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Nah, jadi nggak bisa dong kita gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, katakan oke, dia melakukan hal yang salah dalam satu hal, kemudian itu menjadi pedoman bagi kita untuk mengata-ngatai dia, untuk melihat dia sebagai pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kemudian persoalan itu membuat kita, wah saya yang lebih layak, saya yang lebih suci, saya yang lebih
bersih gitu ya. Semestinya saya saja mendapatkan firman. Kita kan dapat firman juga dipakai Tuhan, ngapain juga harus lewat dia. Nah, kira-kira begini, ini sesuatu ya terlalu berlebihan ya. Maryam dan Harun terlalu berlebihan, mengata-ngatai hamba Allah, mengata-ngatai Musa, atau tidak suka, tidak senang dengan tindakan Musa tersebut ya. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh dianggap ringan. Itu sebabnya Tuhan turun. Lihat, hanya untuk masalah, mungkin kita katakan masalah sepele. Wah, kalau hanya masalah sepele ngapain Tuhan harus datang? Ini ada acara khusus loh ini ya. Kita lihat, suruh mereka keluar dari kemah dan Tuhan turun ya. Tuhan datang kepada mereka. Artinya ini serius, saudara, serius. Dan apa yang terjadi? Lihat ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Mengapa sampai murka Tuhan bangkit? Nah, ini sesuatu kesalahan yang fatal bagi Maryam dan Harun. Ya, jadi kalau kita menganggap diri kita lebih benar dari hamba Tuhan yang lain, itu sesuatu hal yang fatal. Kita berkata melalui kami kan bisa, melalui saya bisa. Siapa sih dia? Dia nggak ada apa-apanya. Wah, ini salah. Kalaupun kita melihat ada seorang hamba Tuhan yang melakukan hal yang keliru, hal yang salah, menurut kita ya, dari sisi kita, misalnya seperti dari sisi Harun dan Maryam, itu kan gara-gara Musa ambil perempuan kudus itu, mereka jadi nggak suka. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan adalah menasehati. Ya, datanglah kepada Musa, bincang-bincanglah dengan Musa. Ya, adikku Musa, tindakanmu tuh kayaknya keliru dong. Masa kamu ambil lagi istri kayak gitu, kan yang lain sudah ada. Nah, kalau caranya seperti itu, saya pikir Tuhan tidak akan murka, tidak akan menghukum Maryam. Ya, tapi ini kan mereka mengata-katai. Jadi emangnya cuma kamu aja yang bisa dipakai Tuhan? Kamu hidupmu kayak gitu, nggak layak kamu, kira-kira begitu. Wah, lo, nggak bahaya tah? Kok bagaimana? Akhirnya memang bahaya benar. Ya, Tuhan murka. Jadi jangan kita mengata-ngatai hamba Allah. Ya, jangan merasa diri kita lebih benar dari orang lain. Ya, jangan kita memposisikan diri kita lebih hebat sehingga kita lebih gampang ngomongin orang, lebih gampang memojokkan orang, ya lebih gampang lagi ya menghina orang. Wah, ini mengerikan sekali. Dan akhir-akhir ini kita melihat ada orang yang terlalu merasa dirinya lebih benar, ya, dan mengata-ngatai orang, menghina orang, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Ya, ngomong lagi ada istri-istri apalah ya, macam-macam lah kalau kita lihat ya dalam dunia medsos itu. Wow, ngeri kali. Terlalu berani mengatakan sesuatu, ya belum tentu itu benar, tetapi waktu mengatakan itu dia memposisikan dirinya lebih benar, lebih hebat ya daripada yang lain. Nah, itu satu tindakan yang keliru. Lihat, Maryam didisiplin oleh Tuhan. Tuhan murka. Maryam dan Harun diminta keluar. Tuhan bicara kepada mereka. Ya, jangan berani-berani kepada Musa. Ya, memang secara kedudukan keluarga Musa adik mereka, tapi dia hamba Allah loh. Kadang-kadang begini, orang yang dewasa atau kakak-kakak kita, om tante kita terlalu meremehkan kita karena kita lebih kecil. Tetapi lihat, kita hamba Allah gitu loh. Jadi jangan lihat bukan sebagai adik, tapi sebagai hamba Allah yang diurapi oleh Allah, yang dipakai oleh Allah. Jadi secara rohani ada peran yang sangat penting ya yang dilakukan oleh Musa. Walaupun dia sebagai adik, tidak boleh kakaknya mengata-ngatai dia. Harus hormat kepada hamba Allah. Jadi kepada hamba Allah ya kita harus hormat. Amin. Ya, bukan hamba Allah itu minta supaya gagagan saya dihormati. Enggak. Ya, karena hamba Allah itu diurapi oleh Allah.
disertai oleh Tuhan. Nah, tetapi bukan berarti kita hamba-hamba Allah dengan hal ini mulai kita menyombongkan diri, salah juga. Ya, tetapi kalaupun kita hanya menyombongkan diri, Tuhan punya urusan dengan kita. Ya, yang lain udah tenang aja, bawa dalam doa saja. Misalnya saya melihat seorang hamba Allah telah melakukan hal yang salah, ya saya mungkin nasihati dengan cara yang tepat ya, bukan saya posisinya lebih hebat, tapi mungkin saya akan berdiskusi kenapa begini-begini. Tetapi kalau toh dia tidak mau dengar, saya tidak boleh langsung mengata-ngatai dia. Ya, yang saya lakukan adalah saya berdoa, menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 9 tadi katakan, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Nah, apa yang terjadi? Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Maryam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Maryam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Ini. Tetapi kemudian mereka baru sadar, aduh kita udah salah. Ya, Harun sebagai kakak berkata apa? Ah, tuanku. Oh, itu. Kadang-kadang kalau kita sudah melihat seperti itu baru merendahkan diri ya. Tadi apa itu Musa? Itu kan adik kita. Wah, bla 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 bla, kira-kira begitu. Tapi setelah peristiwa itu Maryam kena kusta, Harun berkata, ah tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Jadi sesuatu yang bodoh yang kita lakukan kalau kita mengata-ngatai hamba Tuhan, kalau kita menganggap diri lebih benar, lebih layak ya daripada orang lain, itu satu kebodohan, dan akibatnya adalah ya Tuhan kasih disiplin kita kalau kita lakukan hal seperti itu. Tetapi ya, setelah disiplin dari Tuhan, ya bersyukur untuk Harun dan juga Maryam menyadari kesalahan mereka. Mereka menyadarinya dan minta ampun di hadapan Tuhan. Ya, minta ampun di hadapan Tuhan dan datang kepada Musa juga menyadari kesalahan mereka. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan kepada orang lain, kita perlu minta maaf. Ya, perlu merendahkan diri ya, kepada Tuhan ya, kita berdoa, ampuni saya Tuhan. Tapi kepada orang lain, di mana kita sudah terlalu berani sama dia, seharusnya hamba Tuhan datang dan minta maaf ya atas kebodohan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sisi Musa kita lihat luar biasa ya, dia tidak marah ya kalau peristiwa seperti itu. Misalnya kepada kita udah dipojokkan, kita sudah diomongin, terus orang lain minta maaf, mungkin kita bilang, ah ngapain juga maafin kamu, ya rasain aja, kamu yang perlu didisiplin kok. Ya, secara manusia bisa kita terjebak untuk melakukan hal itu, tetapi Musa tidak melakukan hal itu. Nah, ini menjadi teladan bagi kita. Kita harus mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hati saudara, memojokkan saudara, mengata-ngatai saudara, kemudian orang itu sadar dan ya datang minta maaf, minta didoakan. Nah, kita harus berani mendoakannya. Amin. Jadi kita datang nggak ada masalah ya. Jadi kita nggak boleh, wah kamu gini biarin aja udah bla bla bla, tidak boleh. Kita harus mengasihi ya. Musa mengasihi saudara-saudaranya itu Harun dan Maryam, karena memang hatinya Musa ini lembut sekali ya, dijelaskan tadi ya, dia adalah orang yang berhati lembut ya. Dikatakan ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, bukan berarti Musa nggak bisa marah. Nanti beberapa waktu yang lalu peristiwa kita sudah lihat dia marah juga ya, karena secara manusia dia tidak sempurna. Nah, pelajaran yang menarik di sini kalau kita lihat dari Musa, mari berilah pengampunan kepada orang yang mengata-ngatai kita, yang tidak suka kepada kita, yang melawan kita, atau yang menghina kita, yang mencaci maki kita, mengolok-olok kita. Jangan kita sakit hati, jangan kita dendam,
Jangan kita berkata, udah biarin aja, biar kamu mengalami hal yang tidak baik dalam hidupmu. Tidak. Tetapi kita perlu menunjukkan kasih. Terlebih orang itu datang minta maaf, saya sudah bersalah, saya sudah berdosa kepada Tuhan, mohon maaf saya tadi menghina kamu, maka kita harus ya mengasihi dan mengampuni. Ya, saya ampuni. Kita berdoa. Jadi Musa berdoa kepada Tuhan, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ini satu hal yang perlu kita teladani. Ya, pelajaran yang pertama adalah jangan kita mengata-ngatai hamba Allah. Ya, yang kedua adalah kita harus juga memberi pengampunan dan mendoakan orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Secara ketika mereka menyadarinya dan datang minta maaf, kita harus memaafkan. Jangan ada kebencian yang tersimpan di dalam diri kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa-doa kita, dan kita naikkan satu pujian ya sebelum kita menaikkan doa-doa kita.